Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya membacakan beberapa hadis, kita bersenandung dulu sedikit syairnya Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ilahi las tulil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahimi. Dhunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Ilahi las tulil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah ya Rabb, kami tidak pantas untuk berada dalam surga Firdaus, wala aqwa dan naril jahimi, namun kami tidak sanggup kalau harus menderita dalam neraka jahim. Zunubi mislu adatir rimadi ya Rabb, dosa-dosa kami numpuk bagaikan tumpukan pasir. Fahabli taubatan wa ghfir dzunubi, terimalah taubat kami, ampuni dosa kami ya Rabb. Wa umrina bisun fi kulli yaumin, sementara umur kami ya Rabb terus berkurang dan dosa kami ya Rabb terus bertambah. Kaifah timali, bagaimana kami memikul dosa-dosa yang begitu besar ya Rabb. Sementara Rasulullah katakan kullu bani adam khata'un, manusia berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, yang terbaik dari pelaku dosa adalah orang yang senang tobat, kapok, menyesal, mengakui bahwa kita pernah berdosa,
dan mengakui bahwa kita tidak mampu untuk mengampuni dosa kecuali berserah diri kepada Allah. Disinilah taubat belum mempunyai mana yang beralih dengan arti Islam, berserah diri kepada Allah. Lalu kebiasaan-kebiasaan jelek kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sementara alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki ke masjid dalam kegelapan, mudah-mudahan menjadi sarana penghapusan dosa. Amin. Kata Rasulullah, basyirul masyain, kasih tahu, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid fi zulami, dalam kegelapan. Waktu sholat isya gelap, kita datang ke masjid. Waktu subuh gelap, kita datang ke masjid. Kabar gembira itu, kata Rasulullah, bin nuritam yaumal qiyamah, nanti akan mendapatkan nur, cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertanda dia sebagai orang yang beriman, kata Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Sementara Rasulullah katakan, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, mandi di rumahnya, bersih-bersih di rumahnya, wudu di rumahnya, summa masya ila baiti membuyutillah, baru setelah bersih, sudah mandi, sudah wudu, sudah suci, berangkat ke rumah. Bukan wudu di masjid, bukan mandi di masjid, mandi di rumah kecuali terpaksa. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat ke rumah Allah. Setelah mandi di rumah, setelah wudu di rumah, berangkat ke masjid. Kata Rasulullah, kanat khatwatahu, dua langkahnya itu mempunyai nilai yang luar biasa. Kaki kanan, kaki kiri. Ihdahuma, salah satu dari kakinya itu yang kanan, tahuddu khati'atan, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegelapan malam kita masih siap untuk senantiasa berangkat ke masjid. Wal ukhra tarfa'u derajatan, kaki yang satunya yang tidak akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba yang mendapatkan ampunan Allah, sebagai hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah untuk ringan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Seperti apapun keadaan kita, kecuali mungkin sakit, nanti kalau jalan bisa jatuh, tidak perlu memaksakan diri, boleh sholat di rumah, boleh sholat di rumah. Jamaah rahimakumullah. Namun kadang-kadang begitu kita sampai di masjid, kita sudah niat sholat, alhamdulillah langkahnya ampunan dosa. Duduknya saja kalau kita niat itikaf ibadah, sebentar masuk ke masjid, nawaitul itikaf lillahi ta'ala, aku niat itikaf, diam di masjid, diamnya sudah dapat pahala amal zikir. Kalau niat itikaf, begitu masuk masjid, salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Namun Rasulullah pernah suatu ketika, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum, apakah kalian tidak takut kamu datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, idza rafa'a ra'sahu qabla imam, hati-hati, takut enggak kamu ngangkat kepalamu mendahului imam. Ayat Allah Rasul sahimarin, nanti akan Allah jadikan kepalamu seperti kepala himar. Ada surta himar, atau bentuk tubuhnya nanti seperti himar. Takut enggak?
Kenapa kok masih terjadi orang yang sholat jadi makmum mendahului imam? Takut enggak kamu ngangkat duluan kepalanya dari imam, nanti kamu akan dibentuk seperti keledai atau badanmu akan dijadikan seperti keledai. Ini ancaman Pak dari Rasulullah. Hati-hati sholat berjamaah. Datang ke masjid dapat pahala iya, berangkat dapat pahala iya, tapi kalau mendahului imam nanti mukanya akan dibentuk seperti keledai atau badannya dibentuk seperti keledai. Nah, ini bahasanya binatang. Kalau seperti binatang, keledai kan binatang. Kita ini manusia. Walaqad karramna bani Adam, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menurut Imam An-Nawawi tentang hadis ini, ya harumu lil ma'mumi rafa'a ra'sahu qabla imam. Haram hukumnya. Dalam kitab Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi katakan haram hukumnya ngangkat kepala mendahului imam. Walaupun menurut jamhur ulama dosa, tapi sah salatnya. Salatnya sah tapi tidak dapat nilai. Sah tapi tidak dapat nilai, yang dapat dosa. Dan nanti akan dibuat mukanya atau badan seperti keledai. Ini ancaman. Hati-hati. Jamaah rahimakumullah, mengikuti imam itu ada 4 kelompok. 3 keliru, 1 benar. Yang pertama musabaqatul imam, mendahului imam. Keliru. Bahkan Rasulullah tadi ngancam Allah akan menjadikan mukamu atau badanmu berbentuk keledai mendahului imam. Itu keliru. Bahkan ulama sepakat kalau takbiratul ihram atau salam mendahului imam tidak sah salatnya. Hati-hati. Jadi pengampunan dosa jangan gara-gara perbuatan kita yang salah lalu musnah, bahkan kita akan dibentuk seperti binatang keledai oleh Allah. Ini hadisnya sahih Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang pertama musabaqatul imam, mendahului gerakan imam, itu keliru. Terus gimana caranya? Kalau imam takbir baru takbir. Kalau imam ruku, setelah ruku baru ruku. Kalau imam sujud baru sujud. Jangan mendahului. Jadi tandanya apa kalau imam itu? Baru kita bergerak. Jangan a atau Allah atau hu. Sudah ruku baru kita bergerak ruku. Jamaah rahimakumullah, yang kedua apa? Muwafaqatul imam, bareng dengan imam. Juga keliru. Jadi bukan bareng sama imam. Nah, kalau masih ada yang suka bareng sama imam, Allahu Akbar itu bareng namanya. Keliru Pak ya, keliru. Jadi kalau masih ada, karena kadang-kadang gak bisa sejak kecil imam Allahu Akbar, keliru Pak. Kita benar dikit-dikit, mudah-mudahan lebih sempurna ibadah kita. Amin. Latihan. Kadang-kadang karena kebiasaannya salah sejak kecil sampai tua salah. Latihan. Kadang-kadang latihan pun gak gampang. Perlu tiap hari berjamaah rutin. Ingat, kok si A, kok Ustaz salahnya seperti itu, jangan mengikuti gerakan si A atau si B.
Mungkin si A atau si B sedang sakit sehingga rukuknya beda, salat anggota sujudnya beda. Kenapa? Sakit. Enggak diikuti, yang diikuti ilmunya. Kok di Mekah bagian begitu, kita tidak tahu yang sedang ada di depan kita itu kiai besar, kiai terkenal, tapi sedang sakit. Kita nggak tahu. Ikut kita, salah kita. Ngikuti ilmunya, bukan ngikuti orangnya yang sedang melaksanakan sholat itu. Ini kita kadang-kadang, kita kan ikut kiai A, ngaji nggak pernah. Hanya ketemu di masjid, ikut gerakannya. Kebetulan ustaznya sakit. Salah. Makanya perlu ilmu, perlu ngaji. Jadi yang pertama, musabaqatul imam, mendahului imam. Salah, keliru. Muwafaqatul imam, bareng dengan imam. Keliru. Terus yang ketiga, mukhalafatul imam, terlalu ketinggalan berimam. Keliru juga. Jadi diingat-ingat, musabaqatul imam, muwafaqatul imam, mukhalafatul imam. Keliru. Jadi mendahului imam, bareng dengan imam, terlalu terlambat dari imam. Yang tiga ini keliru. Yang benar mutaba'atul imam, ngikut imam. Jadi kalau ngikut Pak, enggak baru di belakang, tuh ngikut, enggak mendahului, enggak jauh juga. Artinya begitu, Allahu Akbar, ruku, sudah ruku, baru Allahu Akbar segera. Itu yang betul, mutaba'atul imam, mengikuti imam. Dan kita lihat banyak di masjid-masjid masih muwafaqatul imam, bareng dengan imam, bahkan kadang-kadang mendahului imam. Jadi yang saya ulangi, yang tiga salah, yang satu betul. Itu terjadi di masjid di mana-mana. Nah, kita dikit-dikit membenahi kita. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 orang berjamaah mengikuti imam. Musabaqatul imam, mendahului imam, salah. Muwafaqatul imam, bareng dengan imam, salah. Mukhalafatul imam, terlalu terlambat dari imam, salah. Yang betul mutaba'atul imam, mengikuti imam. Standarnya kalau suara imam baru kita bergerak. Jadi sudah betul-betul posisi imam ruku, baru kita bergerak. Sudah posisi dalam sujud, baru kita bergerak. Kadang-kadang Pak mau buru-buru, imamnya belum Allah, sudah nunduk dia, masih lihat, ini udah nyampe belum? Nah itu pernah terjadi Pak Purwo. Ya, itu sering kita lihat. Nah ini hari ini itu saja barangkali, kalau terlalu banyak nanti lupa. Ya, besok-besok nanti ada sakta, ada tumaknina, ada duduk istirahat. Itu apa itu? Kita pahami sehingga nanti ibadah salat kita lebih sempurna. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita tambah tua, kita benahi ibadah kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang lalu kita tidak tahu, yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima tobat. Tapi kita mesti ada perjuangan, ada usaha untuk lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang penuh dosa, ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Rabb. Ampuni dosa guru-guru kami ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha penerima taubat. Terima taubat kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.